Kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian daripada Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngaman dito. Dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut. Sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, tidak berapa lama setelah menyatakan pengunduran dirinya dan menyerahkan jabatan ke B.Y. Habibie, Pak Harto meninggalkan Istana Merdeka didampingi putri tertua Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. Dengan didampingi Mbak Tutut, Pak Harto memasuki mobil sedan Mercedes berwarna hitam berplat nomor sipil B2044AR. Masih dengan iring-iringan kendaraan pengawal, Bapak Soeharto meninggalkan Istana Merdeka menuju kediamannya di Jalan Cendana. Jakarta, Presiden RI kedua, Soeharto, lengser dari jabatannya 24 tahun lalu. Lengsernya Soeharto membuka jalan penyidikan atas kasus korupsi yang dilakukannya. Kasus terkubur seiring wafatnya Soeharto. Tolong dicatat, Pak Harto meninggal sebagai terdakwa. Belum ada putusan, sehingga statusnya tetap sebagai terdakwa, kata Denny Indrayana. Denny menyatakan hal itu saat berbincang dengan Detikcom pada tanggal 28 Januari tahun 2008. Belakangan Denny menjadi Wamenkumham dan kini sebagai pengacara. Denny mengingatkan penguasa Orde Baru itu meninggal dalam status sebagai terdakwa, bukan sekadar tersangka. Kasus dugaan korupsi berbagai yayasan yang dipimpinnya saat itu sudah masuk tahap penuntutan, baru kemudian tiba-tiba dihentikan Jaksa Agung saat itu. Penghentian penuntutan itu dilakukan Jaksa Agung melalui SK Penghentian Penuntutan SKP 2. Usai Soeharto wafat, negara melalui Kejaksaan Agung mengajukan gugatan perdata terhadap pengelola yayasan yang dibangun Soeharto, salah satunya Yayasan Supersemar. Setelah bertarung di pengadilan, negara menang. Pada 2018, dosen UGM Oce Madril melakukan penelitian tentang korupsi di era Soeharto. Penelitian itu dilakukan sebagai syarat disertasi guna meraih gelar doktor dengan judul Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Penelitian itu ia pertahankan di depan tim penguji, yaitu Prof. Mahfud Mat, Prof. Denny Indrayana, Prof. Saldi Isra, Prof. Nikmatul Huda, Dr. Supriyadi, Dr. Rico A. Wibowo, serta Dekan FHUGM sebagai ketua, yaitu Prof. Sigit Rianto. Adapun untuk promotor adalah Prof. Edi O.S. Hiarij dan Dr. Zainal Arifin Mohtar. Dalam hasil penelitian Oce Madril, dari 7 presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, ternyata Soeharto dinilai paling lemah memberantas korupsi. Yang paling lemah tentu Presiden Soeharto karena karakter kekuasaan presiden ala eksekutif heavy yang korup, ucap Oce. Untuk menguatkan teorinya, Oce menunjukkan 8 keputusan Presiden Kepres Soeharto yang menguntungkan keluarganya, yaitu 1. Kepres No. 36/1985 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan dan impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah. Kepres ini membuka keran KKN untuk pajak impor yang belum ada di Indonesia, cetus Oce. 2. Kepres No. 74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. Dengan Kepres ini, taksi Citra milik Mbak Tutut yang menggunakan mobil Proton Saga mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai, kata Oce. 3. Kepres No. 86/1994
Kepres ini berisi pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan, yaitu kepada PT Dahana untuk kepentingan militer sedang distribusi komersial diberikan kepada PT Multinitro Kimia, sahamnya sebesar 30% milik Hutomo Mandala Putra, 40% milik Bambang Trihatmojo melalui PT Bimantara, dan sisanya PT Pupuk Kujang, Papar OC. 4. Kepres No. 81/1994 tentang penetapan tarif pajak jalan tol. Kepres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. 5. Kepres No. 31/1997 tentang izin pembangunan kilang minyak oleh swasta. Kepres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. 6. Kepres No. 1/1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kepres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. 7. Kepres ini adalah Kepres No. 93/1996 tentang bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas. Kepres ini merugikan masyarakat dan negara. 8. Kepres No. 42/1996 tentang pembuatan mobil nasional. Menguntungkan anak-anak Soeharto karena proyek pembuatan mobil nasional dikuasai oleh anak-anak Soeharto, kata OC menegaskan. Berikut rangkuman jejak kasus Soeharto. Tanggal 20 Mei tahun 1998. Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden RI. Tanggal 6 September tahun 1998. Soeharto lewat Televisi Pendidikan Indonesia, TPI, mengumumkan bahwa dia tak memiliki kekayaan seperti yang disebut-sebut oleh berbagai media massa saat itu. Saya tidak punya uang 1 sen pun, demikian kata Soeharto. Tanggal 9 September tahun 1998. Tim konsultan Cendana meminta kepada Presiden serta Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga dan melindungi Soeharto ekstra ketat dari hinaan, cercaan, dan hujatan yang ditujukan kepadanya. Tanggal 11 September tahun 1998. Pemerintah Swiss menyatakan bersedia membantu pemerintah RI melacak rekening-rekening Soeharto di luar negeri. Tanggal 15 September tahun 1998. Jaksa Agung Andi M. Galip ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto. Tanggal 21 September tahun 1998. Jaksa Agung Andi M. Galip berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengklarifikasi kekayaan Soeharto. Tanggal 25 September tahun 1998. Soeharto datang ke kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan 2 konsep surat kuasa guna mengusut harta kekayaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanggal 29 September tahun 1998. Kejaksaan Agung membentuk tim penyelidik, peneliti dan klarifikasi harta kekayaan Soeharto dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Antonius Sujata. Tanggal 22 Oktober tahun 1998. Jaksa Agung Andi M. Galip menyatakan keputusan Presiden yang diterbitkan mantan Presiden Soeharto terkait Yayasan Supersemar, sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada pelaksanaannya. Tanggal 21 November tahun 1998. Presiden Habibie mengusulkan pembentukan komisi independen untuk mengusut harta Soeharto, tapi usul ini kandas. Tanggal 22 November tahun 1998. Soeharto menulis surat kepada Presiden Habibie, berisi pemberitahuan penyerahan 7 yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah. Tanggal 2 Desember tahun 1998. Presiden Habibie mengeluarkan instruksi Presiden nomor 30 tahun 1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto. Tanggal 5 Desember tahun 1998. Jaksa Agung mengirimkan surat panggilan kepada Soeharto. Tanggal 7 Desember tahun 1998. Di depan Komisi DPR, Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 7 yayasan Soeharto, Darmais, Dakap Dana Abadai Karya Bakti Supersemar, Amal Bakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora. Sejumlah yayasan memiliki kekayaan senilai 4,014 triliun rupiah.
Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri senilai deposito 24 miliar rupiah, dengan 23 miliar rupiah tersimpan di rekening BCA, serta tanah seluas 400.000 hektar atas nama keluarga Cendana. Tanggal 9 Desember tahun 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung terkait dugaan penyalahgunaan dana di sejumlah yayasan, program mobil nasional, kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos. Pemeriksaan Soeharto selama 4 jam dipimpin Jampitsus Antonius Sujata di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pemeriksaan saat itu batal dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung dengan alasan keamanan. Tanggal 12 Januari tahun 1999, tim 13 Kejaksaan Agung menyatakan menemukan indikasi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto. Tanggal 4 Februari tahun 1999, Kejaksaan Agung memeriksa Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, putri sulung Soeharto, selaku bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dipimpin Soeharto. Tanggal 9 Februari tahun 1999, Soeharto melalui 7 yayasan yang dipimpinnya mengembalikan uang negara sebesar 5,7 triliun rupiah. Tanggal 11 Maret tahun 1999, Soeharto, melalui kuasa hukumnya Juan Felix Tampu-Bolon, meminta Jaksa Agung menghentikan penyelidikan terhadapnya atas dugaan korupsi kolusi nepotisme. Tanggal 13 Maret tahun 1999, Soeharto menjalani pemeriksaan tim dokter yang dibentuk Kejaksaan Agung di RSCM. Tanggal 16 Maret tahun 1999, koran The Independent, London, memberitakan keluarga Cendana menjual properti di London senilai 11 juta pound sterling, setara 165 miliar rupiah. Baca juga, klan Marcos bangkit di Filipina, klan Soeharto diri bisa juga. Tanggal 26 Mei tahun 1999, Jampitsus Antonius Sujata, Ketua Tim Pemeriksaan Soeharto, dimutasi. Tanggal 27 Mei tahun 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk mencari fakta dan data berkaitan dengan simpanan kekayaan di bank-bank luar negeri, Swiss dan Austria. Tanggal 28 Mei tahun 1999, Soeharto mengulangi pernyataan bahwa dia tidak punya uang sesen pun. Tanggal 30 Mei tahun 1999, Andi Galip dan Menteri Kehutanan Muladi berangkat ke Swiss untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar 9 miliar dolar dan melacak harta Soeharto lainnya. Tanggal 11 Juni tahun 1999, Muladi menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa dia tidak menemukan simpanan uang Soeharto di bank-bank Swiss dan Austria. Tanggal 9 Juli tahun 1999, 3 kroni Soeharto Bob Hasan, Kim Yohanes Mulia, dan Dedi Darwis diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus yayasan yang dikelola Soeharto. Belakangan, mereka divonis bersalah karena korupsi. Tanggal 19 Juli tahun 1999, Soeharto terserang stroke dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Tanggal 11 Oktober tahun 1999, pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto tak terbukti karena minimnya bukti. Kejagung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus Soeharto. Aset yang ditemukan diserahkan kepada pemerintah. Tanggal 6 Desember tahun 1999, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto. Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman, mencabut SP3 Soeharto. Tanggal 29 Desember tahun 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel menolak gugatan pra-peradilan Soeharto atas pencabutan SP3 oleh Jaksa Agung. Tanggal 14 Februari tahun 2000, Kejaksaan Agung memanggil Soeharto guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tapi tidak hadir dengan alasan sakit. Tanggal 16 Februari tahun 2000, Jaksa Agung Marzuki Darusman membentuk tim medis untuk memeriksa kesehatan Soeharto. Tanggal 31 Maret tahun 2000, Soeharto dinyatakan sebagai tersangka penyalahgunaan uang dana yayasan sosial yang dipimpinnya. Tanggal 3 April tahun 2000,
Tim pemeriksa Kejaksaan Agung mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana. Baru 2 pertanyaan diajukan, tiba-tiba tekanan darah Soeharto naik. Tanggal 13 April tahun 2000, Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota. Tanggal 29 Mei tahun 2000, Soeharto dikenakan tahanan rumah. Tanggal 7 Juli tahun 2000, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perpanjangan kedua masa tahanan rumah Soeharto. Tanggal 14 Juli tahun 2000, pemeriksaan Soeharto dinyatakan cukup dan siap diberkas setelah Kejaksaan Agung meminta keterangan dari 140 saksi. Tanggal 15 Juli tahun 2000, Kejaksaan Agung menyita aset dan rekening Yayasan Soeharto. Tanggal 3 Agustus tahun 2000, Soeharto resmi menjadi tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tanggal 8 Agustus tahun 2000, Kejaksaan Agung menyerahkan berkas perkara ke PN Jaksel. Tanggal 22 Agustus tahun 2000, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Iza Mahendra menyatakan proses peradilan Soeharto dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan, karena alasan keamanan. Tanggal 23 Agustus tahun 2000, PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan Soeharto digelar pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 dan Soeharto diperintahkan hadir. Tanggal 31 Agustus tahun 2000, Soeharto tidak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya. Tim dokter menyatakan Soeharto tidak mungkin mengikuti persidangan dan Ketua Majelis Hakim lalu Mariun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan tim dokter RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatan Soeharto. Tanggal 14 September tahun 2000, Soeharto kembali tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit. Tanggal 23 September tahun 2000, Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina selama 9 jam oleh 24 dokter yang diketuai Prof. Dr. M. Jakaria. Hasil pemeriksaan menunjukkan, Soeharto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan saraf dan mental sehingga sulit diajak komunikasi. Berdasar hasil tes kesehatan ini, pengacara Soeharto menolak menghadirkan kliennya di persidangan. Tanggal 28 September tahun 2000, Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Tidak ada jaminan Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan. Majelis juga membebaskan Soeharto dari tahanan kota. Tanggal 27 Januari tahun 2008, Soeharto wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Tanggal 27 Maret tahun 2008, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Super Semar yang diketuai Soeharto membayar ganti rugi kepada negara sebesar 46 miliar rupiah karena menyelewengkan pengelolaan dana pendidikan. Saat itu Soeharto telah wafat, sehingga tanggung jawab jatuh kepada keluarganya selaku ahli waris. Tanggal 19 Februari tahun 2009. Putusan PN Jakarta Selatan diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Yayasan Super Semar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggal 28 Oktober tahun 2010. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperkuat lagi di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Harifin Tumpa menghukum Yayasan Super Semar membayar ganti rugi kepada negara. Namun putusan itu salah ketik, yang mestinya tertulis 185 miliar rupiah malah jadi 185 juta rupiah. Jumlah nol dalam ketikan tersebut kurang 3. Kesalahan ketik ini membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Keluarga Soeharto tidak diperintahkan membayar ganti rugi kepada negara saat itu juga. September tahun 2013, jaksa mengajukan peninjauan kembali atas perkara Yayasan Super Semar. Serupa, Yayasan Super Semar pun mengajukan PK. Juli tahun 2015, Mahkamah Agung memutus mengabulkan PK jaksa dan menolak PK Yayasan Super Semar sehingga keluarga Soeharto harus membayar ganti rugi kurang lebih 4,4 triliun rupiah kepada negara. Berita terkait 24 tahun lengsernya Soeharto yang lahirkan Hari Reformasi.